Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Di sini saya menunjukkan tanaman jahe merah saya yang saya pisahkan dari bibitan anakan-anakan yang saya pecah. Alhamdulillah, ini sudah tumbuh tunas banyak. Nah, ini setengah bulan ini sahabat. Dari saya semai ke polybag-polybag kecil, sudah banyak anakannya. Ini contoh, ini dari batang utama ini besar awalnya ini. Nah, sekarang tumbuh tunasan-tunasan. Di sini bibitnya kurang lebih ada 25 polybag kecil. Nah, ini. Sedangkan untuk yang tahap pertama sudah saya tanam di media bedengan ini. Nah, ini saya tumpang sari ini di media bedengan. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak anakannya. Ini baru 1 bulan saya tanam ini, sudah mulai banyak anakannya. Ini sahabat, ini jahe merah ini. Kalau di tempat saya jahe merah ini mahal sekali. Saya berada di Kalimantan Timur, ini posisinya di Kecamatan Wajamanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini contohnya. Ini tanaman pertama dari pembibitan pecahan anakan. Di sini juga yang saya tumpang sari dengan cabai. Nah, sudah mulai banyak anakannya. Ini sebentar lagi waktunya saya lakukan pemupukan. Tapi terlebih dahulu sahabat, kalau sahabat ingin tahu caranya supaya berhasil 100% dalam pembibitan pecah dari indukan dan pecah tunas untuk anakan-anakannya, maksudnya untuk memperbanyak, ayo ikuti caranya. Oke, ini sudah saya siapkan. Tadi baru saja saya cabut ini, sahabat. Ini bibit jahe merah ini, baru saja saya cabut. Nah, ini contohnya, ini jahe merah, ini merah-merah ini. Nah, sekarang akan saya pecah-pecah dulu sebelum saya masukkan ke dalam polybag-polybag. Pecah-pecah seperti ini, contohnya. Oke, dipisahkan dulu sini. Ini seperti ini. Seperti ini. Walaupun kecil begini, insya Allah nanti akan tumbuh tetap bagus sahabat. Tapi syarat utama media harus benar-benar berkualitas. Ini kenapa saya suka menanam jahe merah? Karena untuk di wilayah saya ini jahe merah sangat mahal sahabat. 1 kilo sudah mencapai 70.000 sampai 80.000 jahe merah ini. Bisa dibayangkan kalau kita menanam 1 polybag bisa panen 1 kilo atau 2 kilo. Kalau kita punya 100 polybag bisa dikalikan, apakah tidak bisa menjadi uang? Begitu sahabat ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menyiapkan medianya. Pertama-tama ini, nah, ini tanah sisa polybag yang lama ini, sisa menanam lombok yang sudah tua dan sudah saya bunuh. Karena diremajakan lagi juga sudah banyak keriting-keritingnya, nanti kalau diremajakan juga tetap akan keriting kalau sudah lomboknya itu sudah keriting awalnya. Ini tanah sisa pemakaian. Di sini tanah bakaran, ini sahabat, tanah bakaran. Di sini ada sekam bakar. Kenapa saya selalu harus pakai sekam bakar atau sekam mentah? Karena sekam bakar atau sekam mentah ini maksud dan tujuan utamanya untuk merenggangkan pori-pori tanah yang terlalu padat sehingga dapat memudahkan berkembangnya akar-akar tanaman. Samping itu juga ini unsur haranya sangat tinggi nih terhadap sekam ini. Oke, tidak usah terlalu banyak karena fungsinya hanya untuk merenggangkan. Oke, satu lagi yang terpenting, setiap kita menanam apapun, apalagi di lahan kita yang terindikasi keasaman tanahnya tinggi, tetap sangat wajib dilakukannya penetralan dengan kapur dolomit. Samping itu kapur dolomit juga untuk mengantisipasi adanya jamur-jamur atau virus di dalam tanah. Samping itu juga untuk menyuburkan kembali tanah-tanah yang unsur haranya itu sudah mati. Begitu. Oke, selanjutnya kita aduk. Kita aduk merata media ini. Pemberian kapur dolomit juga jangan terlalu banyak sahabatnya, diperkirakan saja.
Oke, sudah tercampur rata. Di sini sudah saya siapkan polybag kecil. Ini polybag kecilnya, ini polybag diameter berapa kecil ini sahabat. Nah, kalau diameternya berapa senti ini ya. Oke, kita lanjut melakukan pengisian. Jadi ini insya Allah terbukti dari pecah anakan, bukan dari penyemaian. Insya Allah nanti ini akan berhasil 100% seperti yang saya contohkan awal itu sahabat ya. Nah, ini tetap saya patah ini. Samping juga jahe merah ini sangat bermanfaat bagi kesehatan, karena jahe merah ini termasuk kategori tanaman obat herbal, untuk kesehatan, untuk stamina dan lain-lain, untuk melancarkan peredaran darah intinya, dan untuk menghangatkan tubuh dan untuk kuat jreng. Begitu sahabat. Oke, ini sedikit ditekan seperti ini. Jadi dengan diameter polybag sebesar ini kita dapat merawat bibit jahe ini hingga sampai 1 bulan sahabat. Hingga sampai 1 bulan, 1 bulan setengah sebelum kita pindahkan ke media lanjutan untuk pembesaran dan untuk memperbanyak buah-buahnya, ubi-ubinya maksudnya. Oke, demikian. Jangan lupa setelah bibit ini kita masukkan polybag. Seperti biasa saya sampaikan, kalau untuk pembibitan jangan ditaruh langsung di sinar matahari yang full, karena nanti akan berefek terjadinya daun kering atau mati dan sulit tunas-tunasnya itu untuk berkembang. Jadi sementara proses ini penyesuaian akar-akar ini untuk tumbuhnya di media polybag kecil ini, tetap kita taruh di posisi yang aman, minimal di bawah pohon. Jangan juga kita taruh di tempat yang sama sekali tidak terkena udara atau matahari, itu juga tidak bagus. Tetap ditaruh yang tetap terkena sinar matahari tapi tidak secara langsung. Contoh di bawah pohon rindang, atau mungkin kalau memang kita punya modal lebih, kita gunakan waring-waring untuk menangkal panasnya matahari 100%. Alhamdulillah, pemindahan ke polybag ini sudah selesai saya lakukan. Nah, ini contoh saya menempatkannya di bawah pohon mangga. Nah, ini sahabat, jadi kalau dia terkena sinar matahari langsung bisa hanya posisi pagi saja antara pukul 8 sampai pukul 10, 11, 12 sampai sore, sampai jam 3 dia tidak terkena matahari, sedangkan jam 4, jam 5 hanya terkena sinar matahari dikit dari sinar matahari sore. Ini contohnya. Dan insya Allah nanti ini setelah setengah bulan sudah tumbuh bagus dan tunas sudah akan keluar lagi, seperti contoh sebelumnya yang saya perlihatkan itu di pembibitan yang sudah mulai tumbuh dan siap dipindahkan ke media yang lebih besar atau mungkin di bedengan. Yang tadi cara saya melakukan pemindahan anakan-anakan jahe merah untuk memperbanyak bibitnya, dibanding kita melakukan penyemaian, akan lebih cepat kita memecah anakan. Begitu sahabat, insya Allah 100% tumbuh untuk jahe merah. Bisa dilakukan terhadap jahe putih untuk metode seperti ini, tapi sedikit rawan karena jahe putih itu lebih mudah, dia lebih lemah dari sisi perawatannya dibanding jahe merah. Sekian dulu, semoga tutorial ini bermanfaat. Berkenan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.